Pendidikan di lembaga TNI keras tapi bukan kekerasan. Dilansir dari tni.mil.id. Pendidikan di TNI memang keras, tetapi itu bukan untuk kekerasan. Mendidik anggota TNI dilakukan dengan keras dan tegas untuk membentuk sosok prajurit TNI yang tanggap, tanggon, dan terengginas. Pendidikan di militer memang keras, tetapi bukan kekerasan yang tanpa batas. Pendidikan militer mengutamakan pembentukan kepribadian dengan jiwa kejuangan yang tinggi, dilengkapi kemampuan profesi yang mantap sebagai suatu kebulatan. Sementara sasaran pendidikan yang akan dituju, dirumuskan dalam Sesanti Tri Sakti Wiratama yang berarti integrasi dari ketiga sifat prajurit yang utama, yaitu tanggap, tanggon, dan terengginas. Tanggap, artinya berdaya tangkap dan penalaran yang tinggi dengan memiliki potensi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat mengembangkan diri. Tanggon artinya dapat diandalkan, ulet dan tahan uji dengan memiliki mental yang dilandasi jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bersemangat juang kebangsaan, berkode etik Sabta Marga, berwatak keprajuritan dan berkepemimpinan TNI. Terengginas artinya tangkas dalam bertindak dan berolah pikir dengan memiliki kesamaptaan jasmani dan daya tahan tinggi dalam menghadapi tugas. Berangkat dari sasaran yang hendak dicapai tersebut, semua proses belajar mengajar berlangsung secara terukur dan terkendali. Sasarannya juga jelas, yaitu mendidik agar para calon prajurit yang kelak menjadi anggota TNI memiliki postur tubuh yang gagah, memiliki kepatuhan, kedisiplinan, kuat fisik maupun mental, yang menjadi syarat dalam mendukung pelaksanaan tugas pokoknya. Karena itu, kekerasan yang ada dilaksanakan secara terukur dan senantiasa memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan. Memang, pendidikan dan pembinaan fisik dilakukan seperti itu karena tanpa perlakuan yang tegas, keras, dan disiplin, para calon tentara akan banyak berdiskusi, membantah, usul sana usul sini, yang pada akhirnya latihan tidak akan mencapai sasaran. Pendidikan TNI memang mempersiapkan postur prajurit yang siap setiap saat menghadapi tugas berat dan berpotensi menimbulkan stres tinggi sehingga diperlukan latihan keras. Karena target dan program yang jelas, maka metode yang digunakan pun jelas arahnya. Didasarkan target yang sudah ditetapkan, para pelatih di TNI harus bekerja keras siang malam melakukan pengawasan secara ketat dan disiplin tinggi. Untuk latihan pembentukan fisik agar calon prajurit tidak bongkok dan berbadan tegap, misalnya, maka diterapkan dengan cara menggendong ransel dengan beban seberat 10 kg. Ransel yang digendong secara terukur akan kuat dilakukan oleh para calon prajurit dan akan menarik badannya tegak ke belakang sehingga pada akhirnya kelak ia akan menjadi prajurit yang tegap dan tidak bongkok. Begitu pula dengan latihan lain, misalnya siang malam melakukan latihan di lapangan. Hal ini jelas ada maknanya, yakni menguji dan sekaligus membuat agar diri seorang calon tentara menjadi kuat, sehat, dan tangguh. Begitu juga ketika ada calon prajurit yang membuat kesalahan atau tidak disiplin, maka pelatih akan menghukumnya. Hukuman itu mulai dari hukuman yang bersifat akademis hingga bersifat hukuman fisik. Selain memberikan efek jerah, hukuman yang diberikan juga ditargetkan memperkuat kemampuan psikologis, mental, moral, maupun fisik bagi calon anggota prajurit yang bersangkutan.
Contoh hukuman akademis misalnya calon prajurit diperintahkan mengucapkan sabta marga secara berulang-ulang di lapangan terbuka. Sedangkan contoh untuk hukuman fisik, calon prajurit diperintahkan lari, push up, jungkir atau lainnya oleh pelatih. Membentuk fisik dan mental yang kuat adalah materi pelajaran yang mutlak dalam pendidikan TNI. Karena itu, latihan yang keras memang harus dilaksanakan, seperti berjalan siang dan malam atau yang terkenal dengan long march maupun han march. Siang hari mereka jalan kaki dengan medan yang tidak pernah rata, bahkan berjalan di atas balok-balok rel kereta api, sehingga kepala menjadi pusing. Di waktu malam hari, para calon prajurit diajak berjalan kaki yang cukup jauh di berbagai daerah perbukitan, sungai, jurang, jalan setapak, dan sebagainya, disertai serentetan kegiatan yang harus dilakukan selama dalam perjalanan. Tentu dalam perjalanan pun pasti akan ada yang mengantuk, capek, dan lelah. Di sini, para pelatih terus mendampingi dan mengawasi secara ketat dan disiplin agar para peserta didik itu tidak ada yang terjatuh karena mengantuk atau hal lainnya. Untuk itu, para pelatih akan terus berteriak-teriak, terkadang memaki, atau memukul topi bajanya, agar tak satu pun calon tentara yang dididik itu mengantuk. Karena jika calon prajurit mengantuk, akan berbahaya dan fatal akibatnya, misalnya terjatuh ke jurang. Untuk menghindari hal itu, maka sifat keras, tegas, disiplin, bila perlu teriak-teriak yang menyakitkan hati, itulah yang dilakukan pelatih. Semua yang dilakukan pelatih itu bertujuan demi kebaikan dan keselamatan para anak didiknya. Uraian di atas menggambarkan bahwa pendidikan di lembaga TNI memang dilakukan secara keras, namun hal itu bukan dilandasi maksud-maksud kekerasan. Semua sudah diukur dan dilakukan secara sadar, tanpa penyiksaan. Memang, dalam lembaga pendidikan di TNI para pelatih yang terlibat dalam proses pendidikan semuanya sudah disetel atau disetting karakternya dengan peran masing-masing secara jelas dan harus dipertanggungjawabkan. Semua proses pendidikan dilaksanakan dengan sasaran yang jelas, yaitu membangun kepedulian, kedisiplinan, kemampuan fisik, dan kecerdasan akademik yang mutlak diperlukan bagi kehidupan prajurit saat bertugas di satuan nantinya. Proses pendidikan ini dilaksanakan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Karenanya, walaupun di lembaga pendidikan TNI para calon prajurit dilatih secara keras, namun sangat jarang terjadi kasus kematian akibat kerasnya latihan atau hukuman. Satu atau dua kasus yang menimpa seorang calon prajurit pada umumnya karena sakit bawaan sebelum memasuki pendidikan, misalnya karena kambuh ketika sedang mengikuti latihan fisik yang memang sangat berat. Bukan karena akibat pola pendidikan kekerasan yang tanpa ukuran atau karena hukuman yang tak mengindahkan hal-hal yang membahayakan bagi para calon prajurit. Demikian ulasan singkat yang membahas tentang alasan kerasnya latihan bagi calon prajurit TNI di lembaga pendidikan. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kalian bahwa pendidikan bagi calon prajurit dilakukan dengan keras dan tegas adalah bertujuan untuk membentuk sosok prajurit TNI yang tanggap, tanggon, dan terengginas. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan upload video terbaru kami, dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat sebagai informasi yang perlu diketahui oleh rekan, sahabat dan kerabat kalian. Terima kasih, salam Army Channel.